Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 11 Juli 2025 hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir di minggu kedua bulan Juli 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke, sebelum saya masuk ke technical dulu, saya mau infokan sedikit untuk fundamental dulu ya. Untuk kemarin sebenarnya tidak ada yang terlalu gimana sampai akhirnya Trump memberikan suatu berita baru bahwa di sini ini baru banget beritanya tadi sekitar jam mana ini? Jam 8 pagi tadi ya, jam 8 pagi WITA atau nggak jam 7 WIB. Itu Kanada dikenakan tarif 35%, kemudian nextnya akan ada surat lagi untuk memberitahukan EU ataupun Eropa itu nanti bakal bagaimana. Uni Eropa itu bakal gimana? Apakah bakal kena tarif yang besar atau enggak? Karena kemarin itu kan kalau nggak salah dari dari orang di Eropanya katanya mereka bekerja keras untuk supaya mendapatkan bukan trade deal sih, lebih tepatnya tarif yang sesuai gitu kan. Tarif yang sesuai supaya tidak membebani Eropa sendiri dan juga supaya Amerika juga puas gitu kan. Jadi katanya mereka itu sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik lah bagi negaranya sendiri untuk Eropa gitu kan. Nah, dengan demikian berarti untuk sekarang Kanada kena lagi 35, karena kan kemarin kalau nggak salah perang dengan Kanada itu kan berapa ya kalau nggak salah, sampai 25 plus sekian banyak lah katanya. Itu kan di sini disetting lagi kalau sebesar 35% untuk di Kanada. Untuk EU diperkirakan untuk EU sih diperkirakan antara 15 sampai 20 sih kemungkinannya ya. Di sini Kanada kenanya 35, benar-benar langsung barusan diumumin. Jadi oleh karena itu langsung lompat untuk di goldnya, langsung lompat dari 1 jam 8 tadi ya, langsung naik dari 23 sampai ke 35, langsung naik 100 pip, gila sih. Ya, dari segi fundamentalnya itu doang sih update-nya, tidak ada apa-apa lagi. Ingat apa yang dikatakan Trump kemarin ya, pada saat Indonesia dan kawan-kawannya kena tarif, dan Jepang juga, itu kan terjadi di hari Rabu kalau nggak salah ya, hari Rabu malam di sini, yang dimana itu ada Chopper kena, kemudian Farmasi kena, kemudian negara lain juga kena gitu kan, Brazil dan sebagainya, itu mendukung XAUUSD naik. Nah, sekarang adalah hari terakhir dalam kurun waktu 48 jam ya, ini kan hari Rabu ya, kemudian kemarin Kamis, sekarang Jumat. Nah, itu sudah 72 kok saya tiba-tiba goblok hitungannya. Dari hari Rabu, kemudian Rabu ke Kamis kan 24 ya. Dari Kamis ke Jumat itu 72. Jadi sekarang adalah hari terakhir untuk Trump. Apakah berubah lagi nadanya atau enggak? Nah, kita lihat nih. Apakah beliau akan memberikan nada yang berubah atau enggak? Well, kita lihat sih. Nah, kemarin untuk analisa teknikalnya, kalau ada yang ngambil per 5 menit, kayaknya sih nggak mungkin ada ya. Di sini change of character terjadi, kemudian marketnya turun sampai ke 15. Dan kalau dilihat ini M15-nya kan saya mengharapkan marketnya change of character ya, yang dimana memang sih dia close di bawah tapi tipis sekali. Ya, benar-benar tipis sekali, yang dimana ini bikin saya bingung sebenarnya kemarin. Makanya kemarin saya tidak sempat ada live gitu kan. Ini benar-benar tipis sekali, kemudian M15-nya lanjut naik, kemudian di sini malah di false break supportnya di sini ya, supportnya di break, kena change of character tapi ternyata salah. False gitu kan, kemudian marketnya malah balik naik lagi, ya udah itu langsung merambat naik sampai ke menghabiskan area supply H1 gitu kan. Kemarin sudah saya bilang juga di sini ada zona area liquidity ya. Dan ternyata kalau kalian lihat kemarin penurunannya untuk di XAUUSD itu kan kalau dibilang memang karena tingkat penganggurannya itu bagus ya kan, dari 232, revisinya dari 233 diperkirakan 236, keluarnya 227. 227 itu adalah low terakhir di bulan Mei 2025. Itu adalah 2 bulan yang lalu ya. Lumayan tuh. Jadi awalnya sih turun sebentar, kemudian ini di retrace naik, kemudian baru malam itu dibanting turun. Nah, kalau kalian lihat di sini
sebenarnya ada area demand-nya ya, demand-nya, dan juga ini adalah liquidity level 1 seperti yang sudah saya bilang kemarin. Dan ketika dia ngambil liquidity level 1 di sini ya, ngambil liquidity level 1, set, kalau misalnya lihat marketnya langsung naik, retest lagi, kemudian baru terbang. Nah, di sini berarti zona liquidity level 1 sudah diambil ya, sisa ini doang nih, sisa level 2 dan level 3. Apakah memungkinkan untuk turun sampai sana lagi? Ya, kita lihat aja lah apakah bisa turun sampai sana atau enggak ya. Oke, untuk hari ini bagaimana? Ingat sekarang sudah hari Jumat ya, sekarang hari Jumat, jadi hati-hati. Dan sudah saya katakan tadi, ini adalah hari terakhir kalau Trump ingin berubah nadanya, karena hari Rabu ya kan biasanya Trump berubah itu 48 sampai 72 jam. Jadi kalau tiba-tiba nanti malam Trump berubah lagi, ya itu bisa beda cerita. Oke, dari segi weekly bagaimana? Kalau dari segi weekly apa yang bisa saya harapkan? Dari segi weekly ya, kalau memang ini marketnya mau bullish pada minggu ini, minimal adalah marketnya tutup lagi di atas di 3350. Itu pun kalau bisa ya. Kayaknya sih berada berat sih jujur. Dari weekly jujur sudah tidak ada yang bisa saya sampaikan dari segi weekly di sini. Karena dari segi weekly ini masih cukup panjang ya. Apakah di sini valid membuat inducement atau ini adalah valid membuat change of character. Makanya kalau ada weekly drop di bawah ini, di bawah 3273 penutupan ya kan, maka otomatis itu akan berubah menjadi break of structure, maka ini adalah valid yang namanya change of character. Ya, dari segi weekly jujur ini masih belum ada tanda-tandanya apakah ini marketnya mau naik atau tidak. Ini masih berat sekali. Ya, ini masih berat sekali jujur. Oh ya, nanti malam sih kita nggak ada news ya seharusnya. Seharusnya nanti malam kita tidak ada news untuk dari segi USD. Sebentar, saya cek dulu. Tiba-tiba ada Trump ngomong lagi kan, cuma ada US federal budget ya, tidak ada sih ya. Nanti malam kita tidak ada news dari segi USD, tidak ada Trump dan tidak ada apa-apa yang lain. Oke, kalau dari segi daily sekarang, dari segi daily kalau kita lihat ya, marketnya mulai merangkak naik di sini. Cuman kalau dilihat, memang kemarin sudah saya bilang di sini marketnya kemarin tidak ada punya ekor ya kan. Kemudian marketnya turun menciptakan ekor di 3310. Nah, di sini apakah bisa terjadi potensial marketnya itu bergerak lanjut bearish atau diem di tengah-tengah? Kalau dilihat dari bentukan candlenya ya, menurut saya sih ini bakal lebih condong bergerak turun ya. Kayak ibaratnya gimana ya? Ntar mungkin saya bisa kasih contoh ya. Ada nggak contoh yang pernah terjadi ya? Contoh yang pernah terjadi dari market turun kemudian naik ya. Tidak ada yang signifikan sih ya. Di sini tidak ada yang signifikan. Contoh terakhir yang bisa saya kasih adalah kemarin itu ini ya. Ini kan marketnya naik ya kan, marketnya naik kemudian turun, dah seperti muter ya kan, seperti muter kemudian dia naik melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini yang bisa saya lihat sih kayak begini ya. Dari dia naik turun, kemudian dia retrace naik sedikit, nanti dia turun lagi ke bawah. Yang saya rasa sih lebih make sense seperti itu ya. Kelihatannya sih kayak begini ya. Tapi ingat, masalah tarif itu masih menjadi momok untuk berat untuk XAUUSD turun sebenarnya. Jadi combo maut ya, jujur kalau menginginkan harga XAUUSD itu murah seperti yang saya inginkan, yang saya katakan berulang kali, combo mautnya itu harus ada, literally harus ada combo maut antara 2 atau 3 berita dari geopolitik dan juga fundamental Trump itu harus campur, itu baru bisa ngedrive XAUUSD turun kayak kemarin di tanggal 27 Juni. Ya, dari tanggal 24 ya kan, 24 drop kemudian ditambah sampai 27. Nah, kalau ada fundamental 2 combo, minimal 2 combo ya. Minimal 2 combo, kalau ada hal terjadi seperti itu baru saya bisa bilang XAUUSD bisa untuk dibanting turun. Karena kalau dibilang apakah sekarang ada minat orang untuk beli, 50-50 sih, jujur. Ini 50-50, ada yang minat masih mau beli, ada yang enggak gitu kan. Ini masih di tengah-tengah, jujur ya. Dari segi daily, indikator juga kalian bisa lihat flat ya kan, RSI ini dan stokastik juga masih flat, nggak ada obat, jadi ini masih berat banget mau kemana arahnya. Jujur price action di sini bakal hancur sekali
ya, bakal hancur mungkin beberapa hari ke depan sampai kayaknya benar sih, kita perlu driver baru sih ya. Perlu ada fundamental baru, perlu ada yang namanya suatu driver, suatu arah tertentu dari segi fundamental ya pokoknya. Memang secara teknikal itu kan kita biasanya biasanya teknikal itu mencerminkan apa yang bakal terjadi secara fundamentalnya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga fundamental itu adalah menjadi penggerak terbesar dalam hal arah market itu mau kemana. Jadi kalau kayak sekarang ya, memang tarif menjadi momok, kemudian dari segi geopolitiknya geopolitik yang ada di timur, di barat ya, agak ke utara lah ya pokoknya, yang Rusia itu sebenarnya rada panas enggak, kemudian diungkit-ungkit juga enggak gitu kan ya. Kemudian dari segi Timur Tengah ya kita tahu sendiri ceasefire selama 60 hari, selama 2 bulan gitu kan. 2 bulan yaitu berarti Agustus gitu kan. Jadi dari segi geopolitik nggak ada yang baru ya. Kemudian dari segi tarif itu masih nggak ada yang minat kayak apa ya, apakah benar-benar terjadi tarif itu atau orang-orang tuh sudah kapok ngelihat Trump, ya kita akan pasang tarif A. Reaksi market tuh kayak udah kayak gimana, udah bodo amat gitu loh dengan Trump itu. Trump ngomong A, palingan lagi lusa atau enggak 3 hari kemudian, paling ekstrim 3 hari ya. Lusa atau enggak 3 hari kemudian palingan dia berubah lagi, bodo amat gitu kan. Ya udah, ketika para yang besar itu udah merasa bodo amat dengan kejadian Trump, sudah capek berulang kali di prank gitu kan, marketnya bakal meninggalkan jejak yang tidak jelas. Jujur, tidak akan memberikan kita kejelasan maunya kemana ini arah marketnya. Makanya saya katakan sekali lagi, kita memerlukan yang namanya driver ya, benar-benar memerlukan driver yang clear fundamentalnya kemana maunya ya. Dari segi H4 kalau dilihat apakah di sini marketnya potensi ngebuat lower low yang baru, atau semisalnya ini adalah marketnya masih membuat lower high yang baru ya. Sementara dari segi time frame H4, nah, kita cek indikator H4 menunjukkan bahwa secara stokastik dia oke, naik di atas 70 sekarang, dan secara RSI dia itu masih di angka 50-an, belum fix banget di atas 60 sih secara H4. Jadi ini masih agak malu-malu sedikit kalau memang dia mau bergerak naik full gitu kan, masih rada lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang itu marketnya masih bisa naik gitu kan. Terus kalau dilihat dari segi H4 juga ya, kita pakai price action sekarang. Market itu kalau dilihat seperti biasa, ini market datang dari sini ya kan. Kita ikutin jalan ceritanya ya. Dari sini naik, turun, 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 naik. Nah, kalau dilihat apakah di sini marketnya ngebuat sudah change of character secara H4-nya? Iya, kemarin dari yang semulanya bullish, kemudian ini di break low-nya ya kan. Ini low-nya ini sendiri di break, sudah close candle, tapi marketnya ini malah naik lagi gitu kan. Jadi kalau dilihat apakah ini valid menjadi inducement di H4, kemungkinan sih iya. Ya, berarti di sini kita potensi ngebuat yang namanya inducement valid di H4. Karena kalau dilihat ini sepertinya sih marketnya bakal close di atas ini sih, di atas 26 sih sepertinya ya. Jadi ini bakal menjadi inducement yang valid dari segi H4. Secara H4, saya katakan sekali lagi, kita masih punya angka sakti, angka keramat yang ada di 45, 44 dan 45 ya. Ini tidak bisa ditoleransi lagi. Walaupun kemarin sempat terjadi yang namanya fake out beberapa kali ya kan. Break, naik sedikit, habis itu turun sedikit, kemudian naik sedikit, turun, sebelum akhirnya beneran bablas ke bawah. Ini yang bikin galau sebenarnya ya market tuh kemarin. Kemudian dari segi H4 lagi, kemarin ada saya bilang apakah kita punya satu area support.
Kalau dilihat kenapa marketnya berhenti di sini, ini lebih kepada kayak tadi sudah saya katakan di awal ya, yaitu ada area liquidity dan juga demand kecil, marketnya berhenti pas di sana. Kalau dari segi H4 ini nggak ada yang bisa dipakai sih sebenarnya ya, kecuali ya di sini 3295 ini aja sih, ya ini dan juga 3300. Ini sebenarnya adalah support yang ada di H4 yang masih valid untuk sekarang. Sempat di break, retest dan sempat turun sedikit, tapi ketahan ada demandnya di sini, kemudian marketnya naik. Jadi menurut saya ini masih valid menjadi area supportnya. Oke, mungkin saya bawa ke sini dulu deh ya, yang ada di sini di 3301 ya. Ini adalah H4. Di antara 44 dan 3301 kalau ditarik pivotnya berarti ini kan sejauh let's say lah 430 pip ya. Kalau 430 pip dibagi 2 berarti itu kan 28 ya 20-an lah ya, malah saya ngitungnya. Bentar, 430 bagi 2 210 ya. 210 berarti sekitaran 3323. Secara supportnya H4 di sini sih pivotnya tidak ada yang terlalu bagus ya. 3324 di sini. Memang sih dia kemarin break, kemudian dia break lagi ke bawah nih, break lagi ke atas. Ini pivotnya tidak jelas ya. Ini pivot H4, kita tidak bisa melihat pivot H4 di sini. Susah sih ya, jujur ini susah. Susah di sini. Oke, kita ke H1 aja ya. H1 kalau kita lihat H1 ya di sini marketnya sempat sudah break di atas 29 sih ya, sudah break di atas 29 selaku minornya. Tetapi sih saya masih worry-nya adalah H4-nya ini ya, H4-nya ini. H4-nya ini adalah terakhir bisa saya katakan sebagai bearish order block-nya ya. Ini bearish order block dari segi H4. Memang sekarang dia sudah masuk ya kan, masuk bearish bearish order block H4 kemudian reject. Ini jujur masih belum saya bisa sell sebenarnya. Rada maksa, ini ada bearish order block tapi kita ada resisten di sini. Jujur ini rada susah sebenarnya kalau saya mau ambil trade. Memang sih di sini kita ada supportnya ya kan, ini minor ataupun immediate dari support become resistance yang ada di H1. Ya kan? Memang dia sudah break di atas dan kemudian ini dia sempat turun kemudian reject lagi naik nih. Wah, ini gila sih. Ya, ini gila sih. Nggak tahu dah ini maunya apa market gitu kan. Apakah dia memang mau naik atau enggak? Kalau misalnya memang itu marketnya mau naik ya. Di sini kita ada oke, ini sudah diambil candle nggak punya ekornya ya, yang ada di 3333. Next targetnya berarti kemungkinannya adalah ya udah sisa ini doang sih. Ini adalah supply-nya yang ada di H1 sekaligus di sini ada resisten di 44. Apakah worth it untuk nge-buy sampai sana? Ini namanya nge-buy di resisten. Ya, ini namanya nge-buy di resisten kalau sekarang, yang dimana kalau memang ingin kalian buy masih bisa masuk sih sampai 100 pip ya, 100 pip lebih, cuman ini namanya buy di resisten. Ya, buy di resisten yang dimana ini cukup berbahaya. Walaupun secara H4 itu penurunan kemarin ya, penurunan kemarin itu kalau kalian pakai Fibo itu kan naiknya sampai hampir 78,6 ya. Sekarang akhirnya sudah kena 78,6. Nah, kemarin turunnya itu 61,8 lebih dikit, kemudian turun sampai di bawah 50%. Ini menandakan adanya seller yang masuk, tapi sellernya itu kayak ya udah gitu loh. Belum ada masuk lagi karena jadi demikian. Rada susah, nge-sell pun susah, nge-buy pun rada sulit. Nah, ini kayak begini dah. Makanya kejebak kayak begini jadi serba salah ya. Nge-sell berat, buy susah gitu. Gitu ya. Dari segi H1 kemarin sih saya di Discord ada saya ngasih gambar ya kan, bentuknya begini, yang dimana saya prefer ini marketnya ngebentuk bearish divergent ya. Ini sih M15 ya, M15 di sini tuh. Di sini sih marketnya kemarin potensial ngebuat bearish divergent ya kan, dimana dia naik, membuat channel, break channel, retest sampai masuk lagi dan kemudian turun. Saya sih ekspektasinya dia turun sampai ke support H4 ya kan, di 3301 gitu kan, atau enggak memang sampai di ada satu kecil di sini kan EVG-nya. Ternyata marketnya enggak, dia cuma turun sampai ke
supportnya H1 di sini, berarti kita punya satu valid support ya yang sudah dites, yaitu di sini di 3312. Ini adalah valid sekarang ya, immediate dan valid. Jadi untuk sekarang range-nya H1 di sini 30 dan H1 paling bawah ada di 12. Untuk masalah EVG kecilnya di sini ada satu ya, di sini yang ada di sekitaran 18 sampai 21. Nah, kalau dilihat apakah ini fix banget marketnya bisa lanjut turun. Kalau kita pakai Fibo sekarang dari segi H1 ya, anggaplah kita tarik dari sini naik turun, tarik dari sini ya. Dari sini marketnya nggak ada, ini nggak ada. Oke, kemarin marketnya itu turun sampai 38,2 ya. Bentar, saya titik nolnya dulu. Ini nolnya di 11, 21, 23. Oke, kemarin penurunannya itu sudah sampai 38,2 yang dimana itu adalah kriteria minimum jika sebenarnya marketnya masih bisa naik ke atas. Oke, berarti secara H1 kita bullish ya kan, karena Fibonacci-nya sudah break di atas level 0. Nah, kalau kita balik sekarang Fibonacci-nya dari sini sampai sini, nah dia nih, ini tadi lupa, ini 23 ya, 2321 ya, ini 23. Marketnya kalian bisa lihat sendiri sudah kena 1272 dan 1618 ada di 42, mepet dengan H4 resisten di 44. Jadi kalau misalnya ini memang marketnya mau lanjut naik ya, minimal berarti kita perlu ada koreksi turun lagi. Ini sih sudah kena 38,2 lagi ya. Cuma menurut saya sih ini rada sulit kalau mau di buy sebenarnya ya. Nge-sell pun menurut saya sih harapan terakhir nge-sell adalah di 44 dan 45 sih. Itu doang harapan terakhir kalau mau nge-sell. Sisanya sih lebih prefer nge-sell di bawah untuk sekarang karena kita punya valid support di 12. Jadi kalau 12 lewat, sekali lagi itu bisa ngedrive lumayan sampai ke 3301, sampai ke support H4 selanjutnya. Secara H1 kita tidak ada divergen untuk sekarang. Ini sih potensi divergen ya, karena dari segi stokastiknya ini potensi divergen masih bisa lanjut. Ya. Kalau seandainya ini marketnya kalau misalnya ini marketnya membuat kenaikan, ya ini kan naik jelas nih. Tapi dari segi stokastiknya ini membuat penurunan dan diikuti oleh RSI, ini RSI juga kayaknya divergen sedikit sih ya. Ya divergen dikit sih, ya dikit banget divergennya dari segi RSI. Jadi kalau RSI stokastik H1-nya ini balik muter ke bawah ya, jadi otomatis bakal menciptakan divergen, dan kalau semisalnya divergennya valid ya, berarti kalau kita ukur ya, kalau jika semisalnya divergen H1-nya beneran valid sampai bawah, kalian bisa lihat 1272 adalah di 3303 dan 1618 ada di 3294 ataupun 3295 yang sudah saya ceritakan kemarin ya kan, angka 3295 itu. Itu semisalnya jika divergen valid dan memang marketnya prefer untuk turun lanjut ke bawah gitu kan. Jadi memang bisa sampai 3303 selaku 1272, support H4 juga. Jadi semuanya masuk ya. Jika ini divergen, jika memilih valid, maka turunnya make sense sampai ke H4. Jika semisal ini masih bisa condong naik, berarti 1618-nya tadi ada di sekitaran 42 dan 44. Jujur di sini tidak bisa ambil buy paksa sih sulit, karena kalau dilihat ini gara-gara ada liquidity-nya naik ya, liquidity naik, dibabat semua, ketahan di support di 12 ya, di sinilah ya. Tuh, di sini di 12 lah intinya. Kemudian marketnya ngedrive naik. Yang cuma meninggalkan satu EVG doang dari segi time frame H1, di sini apakah bisa dikatakan sebagai rally based rally? Ya, ini bisa dikatakan sebagai rally based rally sementara. Coba kita ke M30 ya. M30 ini sudah diambil sih ya. M30 sudah diambil rally based rally-nya. Jadi kalau emang ini marketnya prefer buat naik lagi, naiknya sedikit sih ya, naiknya sedikit. Cuman kalau kalian mau ambil buy ya silakan. Kalau saya pribadi sih ya, kalau ditanya saya lebih prefer bagaimana? Kalau dilihat sih dari segi time frame M30 ya, kita punya satu, ini bisa saya katakan valid sih harganya ini ya. Di harga 20 ya, 21 atau enggak 20. 3320 dan 3321 maybe ya. Bentar.
Ya, sekitaran sini lah ya. Ini sempat terjadi fake out sekali di sini. Jadi kalau semisalnya dari segi, bentar, saya pakai 2 garis lah ya. Mungkin ini bisa mewakili. Oke, berarti ini adalah area M30 dari 20,7 ke 20 pas. Ini adalah resistance become support yang ada di M30. Karena historinya kan begini ya, kemarin itu selama berhari-hari. Nah, berhari-hari ya sih, dari beberapa jam ya kan. Ini resistance di break naik, kemudian di breakout turun, di breakout di retest naik, di tes lagi naik, di tes lagi naik, di breakout di retest dan turun. Jadi ini 20 menjadi area yang valid sekarang selaku resistance become supportnya. Di sini apakah bisa dipakai? Kalau ini sih saya rasa rada berat kalau mau dipakai. M30 ini bisa dikatakan demand nggak? Ini bisa dikatakan demand. Makanya ini adalah valid support di H1. Jadi kalau kalian ada yang ide buat nge-buy ya, menurut saya sih tunggu di sini sih ya, di 20. Kalau ada yang mau nge-buy. Jadi biarkan jika ini marketnya turun ya, tunggu konfirmasi di sini M30 dan juga M15 terjadi pembalikan, kalian boleh nge-buy. Stop lossnya taruh minimal itu adalah di 16, 40 pip aja. Jadi kalau kalian kan nanti kena stop loss di 16, harganya turun lagi sampai sini, terjadi pembalikan lagi sekali ya. Ingat, selama 12 ini tidak lewat. Kalau 12 ini lewat, berarti ya udah kalian tidak bisa nge-buy lagi. Maksimum sampai 12 ya. Kalau jadi pembalikan lagi turun di sini, ya ini oke buat di-buy ya, asalkan ada pembalikan dan ini tidak jebol. Itu ya. Kalau nge-buy sekarang sih jujur rada sulit, susah sebenarnya. Nge-sell pun saya tidak berani juga di sini. Ya, saya sih masih prefer kalau memang harganya turunlah sampai 20. Ya, 20 atau enggak 21 ya, sekitaran sana 20 dan 21 terjadi pembalikan, kalian bisa buy. Kalau misalnya tidak ada pembalikan dan justru drop ke bawah, kalian bisa tunggu lagi sekali di sekitaran 15 sampai 14 dan 13. Maksimum 13 ya. Karena kalau ini sampai lewat resistance become supportnya, ya udah itu bisa bubar ke bawah ya. Itu bisa bubar ke bawah nih. Ini M30-nya. Oke. Nah, kalau nge-buy di atas apakah tidak bisa? Untuk sekarang sih saya nggak bisa bilang untuk bisa nge-buy di atas sih sebenarnya ya. Ada sedikit berbahaya jujur. Bukannya nggak bisa, cuman berbahaya aja. Dimana kalian mau taruh stop loss soalnya. Karena kalau cari di M5 ya, memang sih dia nge-spike naik, kemudian nge-spike turun, dan sekarang naik lagi nih. Kalau kalian paksa buy seperti yang saya katakan, memang ini H1 sudah close di atas ini ya, berarti minimal kalian itu bakal taruh stop lossnya itu di bawah 23. Itu berarti 70 pip. Anggaplah nanti close-nya di 30 ya kan nanti ya. Buy di sini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya wajib di sini di 22, 79 sampai 80 pip. Dengan target sampai di 44 masih make sense sih. Makanya tadi saya bilang ya kan, masih bisa dapat sampai 100 pip. Cuman kalau kalian pengen sih ini cukup, ini namanya nggak buy di resisten. Bukannya nggak bisa. Bisa, cuman susah, itu aja sih. Yang penting stop loss-nya agak besar sedikit, 80 pip. Ya kan, 80 atau enggak hampir 90 kalau kalian mau. Kalau kalian cuma mengandalkan low barusan di sini, ya silahkan sih. Cuman saya pribadi tidak minat buat nge-buy sih. Saya hanya akan nge-buy di atas resisten jika semisalnya bagian kirinya itu jauh. Ya, jauh dalam artian terdapat resisten, kemudian di atas resisten itu jarak resisten dengan antara resisten yang lain ataupun supply ataupun OB itu lumayan jauh jaraknya. Ya, dan di sebelah kiri itu candlenya clean. Kalau candlenya nggak clean dan terjadi banyak sideways kayak begini, yang dimana ini bisa terjadi tahanan juga ataupun bisa harga berhenti, itu sedikit worry. Ya, sedikit worry untuk bisa ambil buy. Contohnya yang nge-buy paling gampang adalah di sini. Ya, di sini kalau ada contoh gampang ya, di sini nge-break di atas ya kan, atau enggak deh kemarin kalau nggak salah. Saya udah infokan di atas berapa ya? 15 ya, kayak begini kemarin per analisanya. Kalau ini 15-nya lewat, ya kan? 15 lewat, kalian bisa lihat ke kiri.
Ini jauh jaraknya. Kalau dicari area supply-nya ini nggak ada. Memang sih ada EVG doang. Cuman kan untuk dicari area supply-nya yang kemarin itu kan tinggi. Sampai mana? Minimal sampai sini ya kan, sampai ke drop base drop. Atau nggak kalau itu lewat berarti bisa sampai atas ya kan, sampai di pucuk. Bener aja dia ngelewatin 15 ya kan. Ngelewatin 15 mana kemarin di sini ya. Kok saya lupa. Ini yang lewatin 15, kemudian marketnya terbang tinggi sampai ke 45 itu. Sama contohnya kayak kemarin lagi di sini, dia ngebreak dari 3306 karena ini candlenya clean, minimal berarti dia naik bisa sampai sini. Ya, benar aja sih dia naik walaupun pelan-pelan naiknya. Kalau sudah ketemu kayak begini, saya nggak minat buat ngebuy sebenarnya. Literally nggak minat, jujur nggak minat sama sekali. Makanya saya lebih prefer kalau marketnya turunlah sampai ke 20. Jadi pembalikan bisa naik. Kalau nggak ada pembalikan dan malah pecah ke bawah, harapan terakhir adalah di sini. Ya, di sini. Kalau di sini gagal, saya akan switch posisi, pikirannya akan langsung pindah ke sell. Karena targetnya berarti bisa sampai 3301. Kalau buy susah di sini, apakah nge-sell juga bisa? Enggak, justru ini nge-sell juga nggak bisa karena ini support become resistance sudah di break. Dan kalau dicari supply ya di sini lebih prefernya. Di sini sih banyak ya, kalau kalian mau cari per satu candle area supply dan sebagainya ya ini juga supply nih. Ya nih. Tuh, itu juga supply ya kan. Kemudian kalau dicari juga apa namanya order blocknya juga di sini order blocknya barusan. Tuh, kena juga order blocknya gitu kan. Makanya di atas ini nih nggak prefer sebenarnya kalau mau sell karena banyak banget tempat untuk nge-sell. Bisa nge-sell tapi stop lossnya jauh 100 pip lebih ya, anggaplah kalian nge-sell di 35 maka stop lossnya wajib di atas 45, itu sudah hukumnya wajib ya. SL wajib di atas H4 resisten, nggak mungkin enggak, karena kalau kalian cuma cari 1111 justru bakal bisa kesabet. Maka lebih prefer di atas 45, di atas 46 kalau bisa. Itu berarti sekitaran 127 pip, 127 pip. Kalau kalian pengen sih sejauh itu nggak masalah. Ya. Tapi kalau saya pribadi sih ogah. Saya lebih prefer mencari yang aman, kayak di sini misalnya ya kan. Break di bawah 12, ngemakan liquidity-nya yang sudah sisa lagi 2, yang dimana saya rasa ini tidak akan kuat. Ya turun sampai 01. Bahkan 01 ini bisa lewat loh sampai sini. Ini bisa sampai sini loh. Ya, sampai di 3296. Jadi range kalau dia break dari 12 itu potensinya adalah sampai 150 pip. Jadi menurut saya lebih prefer kalau dicari sell, tunggu break di bawah seperti ini. Ini break ke bawah, sell sampai sini. Gitu ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, ini adalah sudah hari Jumat dan ini adalah batas terakhir dari Trump kalau ada ingin berubah nada. Dan ingat juga ini sekarang marketnya ada di 3330 ya. Apapun bisa terjadi karena di bagian bawahnya ini cuma ada area support-supportnya aja. Dicari demandnya yang benar-benar demand bisa mantul itu tidak ada. Ya, sudah tidak ada lagi. Kecenderungannya adalah bisa langsung breakout ke bawah sampai ke 3300 kalau memang bisa lanjut turun. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisanya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.